Puji Tuhan, selamat siang Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar siang ini? Semua baik ya? Kita bersyukur buat hari-hari yang Tuhan masih beri bagi kita untuk kita jalani bersama-sama. Gak terasa saudara, kita sudah ada di pertengahan April. Ya, sekarang tanggal 16 posisinya ya. Gak terasa, udah setengah jalan. Dan saudara-saudara, kalau kita lihat kalender kekristenan, sebenarnya ini adalah masa-masa setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia masih memilih tinggal di bumi 40 hari. Dia menampakkan diri kepada banyak orang, termasuk pada murid-murid. Karena waktu itu, murid-murid tidak siap berpisah dengan Tuhan Yesus. Di samping itu juga ada isu yang disebar bahwa mayat Yesus dicuri. Jadi Yesus nggak benar-benar bangkit, tapi mayatnya dicuri. Ini sebenarnya info atau informasi yang dikarang oleh para imam. Dan bahkan Alkitab mengatakan cerita itu beredar terus. Karena itulah Yesus perlu tinggal di bumi, menampakkan diri kepada banyak orang sebagai bukti bahwa dia memang bangkit dari antara orang mati. Karena itu saudara-saudara, nanti di hari yang ke-40 setelah kebangkitan, kita peringati hari kenaikan Yesus ke sorga. Dan kemudian hari ke-50 setelah kebangkitan kita peringati yang namanya hari Pentakosta. Ini agenda kekristenan sebenarnya. Walaupun mungkin kita hanya tinggal mengingat, kita merayakan apa yang terjadi di masa lalu, tetapi tentu ada hal-hal yang bersifat rohani yang perlu kita pahami. Saudara, salah satu peristiwa semasa hidup Yesus, saya ingin kita coba renungkan kembali peristiwa ini. Saya senang setiap baca Alkitab saudara, sekalipun bagian itu barangkali sudah berulang kali saya baca, tapi setiap saya baca, saya selalu diberikan Tuhan satu pemahaman apa yang sedang terjadi di hidup kita, dan Tuhan kayaknya mengajar saya gitu. Oh, ternyata hidup ini begini gitu. Saya senang saudara, sehingga saya tidak pernah bosan baca Alkitab. Sekalipun ada banyak buku-buku ditulis orang di luar sana, tetapi saya tetap meyakini bahwa sumbernya itu dari Tuhan. Saudara tahu, Tuhan menjadikan manusia itu kan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, ada orang mengatakan rupa Allah itu mungkin bentuk fisik, tapi gambar itu adalah pikirannya Allah. Jadi kita ini diciptakan dalam pikirannya Tuhan. Dengan kata lain, kita memikiri pikirannya Tuhan. Sehingga ketika pikiran Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu, akhirnya menjadi pikiran kita. Jadi kalau ada orang kita anggap bijaksana, berhikmat, dan sebagainya, mulai menyampaikan pikiran-pikiran dia, baik menyangkut masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah politik, apapun, itu sebenarnya pikiran Tuhan yang tertanam dalam pikiran kita. Dengan kata lain, saya ingin katakan tidak ada yang baru. Alkitab mengatakan tidak ada sesuatu yang baru. Saudara-saudara, saya sedang mengamati hari-hari ini atau tahun-tahun terakhir ini saudara, ini tahun-tahun yang menurut saya tidak punya keistimewaan atau tidak punya ciri khas lagi. Saya coba ambil contohnya orang berpakaian ya. Kalau dulu kan selalu ada tahun sekian ada cut bray, kemudian ada baggy. Itu kan kebalikan dari cut bray kan. Kalau cut bray kan kuncup di atas, lebar di bawah. Kemudian baggy, lebar di atas, kuncup di bawah. Kalau sekarang orang mau cut bray, mau baggy, mau slim, mau apapun, sah-sah saja. Saya lihat sekarang ini, coba lihat. Ya, tidak pernah lagi dipersoalkan orang kata, oh kamu itu pakai baju begini kok ketinggalan zaman. Ini zaman-zaman saya lihat ini sudah nggak punya identitas lagi saudara. Jadi saudara sekarang ini mau berpakaian model apapun sah-sah saja, betul nggak? Halo, saudara nggak matiin nggak sih? Nah ini dunia kita yang begitu itu. Jadi akhirnya orang bilang udahlah terserah kalian dah, kira-kira gitu kan sekarang ini kan. Kalau dulu kan waduh. Nah itulah dunia kita. Artinya apa? Dunia kita semakin lama semakin bebas. Tapi jangan pernah lupa, di dalam 1 Tawarik pasal terakhir dan ayat terakhir dikatakan di sana,
Ketika orang-orang berbuat apa yang baik menurut pikirannya, maka disinilah sumber masalah. Karena setiap orang melakukan apa yang baik dalam pikirannya, maka jadi masalah. Karena itu saudara, izinkan saya hari ini mengambil satu tema khotbah. Saya mau buat sebenarnya cari-cari masalah, tetapi menyusahkan diri sendiri dengan berbagai masalah. Menyusahkan diri sendiri. Saudara-saudara, apa yang saya maksud menyusahkan diri sendiri, tadi sudah saya katakan pada saudara bahwa saya mengambil satu peristiwa di Alkitab yang dicatat di dalam Lukas pasal 10. Dalam Lukas pasal 10, saudara, sekali lagi ini satu cerita, satu kisah yang sudah sering kita dengar. Tapi saya ingin kita renungkan ulang. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, kedua nama ini sangat populer, dianggap punya kedekatan dengan Yesus. Dan mereka punya saudara laki-laki juga namanya Lazarus. Marta dan saudaranya Maria. Marta dan Maria ini punya kedekatan dengan Yesus. Karena itulah saudara, satu ketika Lazarus nanti kita akan lihat mati, orang mengatakan dia yang kau kasihi sakit gitu, waktu masih sakit. Nah saudara-saudara, kita coba lihat antara Marta dan Maria ini kakak adik, tetapi tidak tahu apa yang terjadi di antara mereka ini. Karena ketika Yesus datang ke rumah mereka, ada satu masalah kecil atau peristiwa kecil menurut saya. Saya katakan ini masalah kecil karena Yesus nggak meresponnya secara berlebihan sebenarnya. Jadi waktu Yesus datang ke rumah mereka, Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saudara, tolong saudara baik-baik simak. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Menurut saudara ada yang salah nggak di sini? Maria duduk dekat kaki Tuhan. Jadi Tuhan Yesus ini bertamu ke rumahnya dan Maria memilih duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Kira-kira ada masalah nggak? Karena ternyata hal itu dipersoalkan oleh Marta. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Biar ini masalah wanita sebenarnya. Saudara-saudara, saya pengen tanya, secara umum, kalau ada orang bertamu ke tempat kita, saudara lebih memilih menemani dia ngobrol atau sibuk di dapur? Ibu-ibu, tadi pagi dikatakan dua-dua lah. Masa tamu gak dijamu sih? Oke, kalau dua-dua berarti kan mereka sudah bagus berbagi tugas, betul gak? Maria menemani, Marta melayani. Tapi yang jadi masalah di sini, Marta mengatakan, ngadu sama Tuhan, Tuhan tidak akan kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Jawaban Yesus ini yang saya ingin kita renungkan. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Dari sini sambil tema khotbah, menyusahkan diri sendiri. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Saudara coba simak. Yang terjadi kan ayat di atas, Marta mengatakan, Tuhan, engkau tidak peduli. Kenapa Maria tidak kau suruh menemani aku untuk bekerja? Melayani engkau. Hanya satu perkara sebenarnya, betul? Tapi kenapa Yesus mengatakan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Saya yakin karena Yesus kenal siapa Marta, yang orangnya suka khawatir. Kekhawatiran dia akhirnya menyusahkan dirinya sendiri.
mulai menyalahkan orang lain, mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Dia mulai mengganggu orang lain. Ini kan hal-hal yang sehari-hari kita pasti kita temukan saudara. Seharusnya kalau dia tidak menyalahkan Maria, nggak ada masalah. Tapi ketika dia mulai menyalahkan Maria, maka Yesus mengatakan apa? Engkau khawatir, engkau menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bahkan Yesus katakan apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara-saudara, nggak enak. Dia coba serang Maria, tapi Yesus kesannya bela Maria. Kan gak enak saudara. Seandainya saudara udah ngelapor begitu, ternyata tamu yang saudara hormati itu malah bela orang yang saudara serang. Kira-kira gimana saudara? Perasaan saudara gimana? Jadi susah gak? Susah. Pasti dong susah, masa gak susah sih? Maka kamu nyusahkan dirimu sendiri. Kalau engkau bekerja, bekerja aja. Ngapain kamu bandingin dengan orang lain? Ngapain kamu kepoin orang lain? Oh ini kepo, ini bahasa yang ngetop ini. Ngapain kamu urus urusan orang lain? Kenapa nggak kau fokus pada urusanmu aja? Jadi saudara-saudara, Yesus katakan, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri. Engkau khawatir dan menyusahkan. Ternyata saudara-saudara, orang yang khawatir itu akhirnya menyusahkan diri. Saya tangkap dari pernyataan Yesus. Karena dia khawatir akhirnya menyusahkan diri dengan banyak perkara. Bukan saja dengan satu perkara. Tidak dicatat dalam Alkitab. Tapi kenapa Yesus mengatakan engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara? Berarti saat itu aja Yesus tahu pikiranmu terlalu banyak, Marta. Terlalu banyak hal yang kamu pikirin. Saya coba cari tahu, coba baca-baca saudara. Apa sih yang buat orang khawatir? Ternyata khawatir sama cemas itu hampir sama. Ada orang membahasakannya cemas, ada orang mengatakan khawatir. Saya coba ambil 3 aja. Katanya yang membuat orang cemas. Yang pertama adalah gangguan. Jadi kecemasan, orang khawatir ada gangguan. Yang pertama gangguan kecemasan sosial, yaitu munculnya ketakutan saat berinteraksi dengan orang lain. Bisa dikatakan orang salah tingkah. Jadi kalau ketemu orang dia nggak tahu harus bersikap bagaimana. Akhirnya serba salah sikapnya dia. Ini karena ada kecemasan yang berlebihan. Ada kekhawatiran. Jadi kalau dia berinteraksi dengan orang di luar dia serba salah saudara. Akhirnya cenderung menyalahkan. Cenderung menyerang orang. Hanya seperti pembelaan diri saudara. Hanya supaya ingin dia merasa nyaman. Padahal sebenarnya dia gak nyaman. Tapi dia coba menyalahkan orang lain atau bersikap seolah-olah dengan begitu dia bisa nyaman. Saudara, ini gangguan sosial. Pernah nggak saudara lihat, atau saudara pernah nggak mau ketemu seseorang saudara gugup sekali? Bahkan saudara nanti kalau sampai di sana saya harus gimana ya? Saya harus memulai dengan kalimat apa ya? Gimana saudara? Saya mau cerita saudara, kami di sekolah teologi ketika belajar ilmu berkhotbah, kami itu sebenarnya dilatih begini. Kamu harus menghafal setidaknya 3-4 kalimat pertama yang kamu akan ucapkan begitu kamu berdiri. Harus hafal. Supaya kamu ketika berdiri tidak kehilangan kata-kata. Baru dari situ ketika kamu sudah kuasai dengan bisa bicara sampai 4-5 kalimat, yang lainnya akan ngalir. Jadi saudara-saudara, artinya apa? Itu cara mengatasi kekhawatiran atau kecemasan, gangguan sosial tadi. Kan gak gampang bicara depan orang, benar gak? Halo? Saudara mau coba bicara di sini hari ini?
Berani enggak? Tapi kalau orang memang ada gangguan kebesaran, dia akan berani. Jadi saudara paham sekarang kan, kenapa saudara nggak berani tampil di depan? Kenapa ada gangguan saudara? Kecemasan, kekhawatiran. Termasuk yang nggak berani berdoa depan umum. Kalau sendiri sih oke. Nah ini terjadi, akhirnya apa? Dialah, kenapa dia? Yang kedua katanya ada juga yang disebut gangguan kecemasan menyeluruh, yaitu ketakutan hal yang belum terjadi, terlalu, nanti jangan-jangan nanti ini, nanti kalau begini nanti gimana? Aduh. Bahasa Medan tuh, nanti kenapa? Nanti kalau kenapa? Nanti kalau bagaimana gimana? Saudara-saudara, tadi pagi saya katakan, kenapa kita kenapakan yang tidak kenapa-kenapa? Rasain bahasa Medan ini. Kalau orang lain pasti nggak ngerti. Kenapa kita kenapakan yang tidak kenapa-kenapa? Ayo. Nangkap nggak? Bahasa saya ini. bahasa yang nggak ada arti ini. Tapi punya makna. Artinya seringkali kita saudara khawatir. Nanti. Gimana kalau nanti? Iya kan tapi. Ini gangguan kecemasan. Ini gangguan saudara sebut dengan kekhawatiran. Nah maka kamu tuh nyusahin diri. Ngapain berpikir yang tidak akan terjadi atau belum terjadi? Karena itu salah satu yang nasihat Yesus sebenarnya, walaupun itu dalam kebutuhan primer seperti makan, minum, pakai, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Itu caranya mengantisipasi saudara, supaya pikiran kita nggak liar, nggak terbawa kemana-mana, nggak berpikir hal-hal yang menakutkan. Karena itu berupa gangguan. Yang ketiga yang saya coba ambil adalah yang disebut gangguan fisik, panik, merasa dalam situasi terancam. Orang-orang yang merasa bahwa dirinya sedang terancam, akhirnya panik. Tanpa dia sadari, dia bereaksi berlebihan. Tiba-tiba teriak lah, tiba-tiba ngusir orang lah, tiba-tiba inilah, tiba-tiba itulah. Itu ternyata karena dia sedang cemas, karena dia sedang khawatir. Jadi saudara, saya coba bawa ini. Kenapa sih Yesus mengatakan pada Marta, Marta, engkau terlalu khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Jujur saudara, sering kita susah, sebenarnya gak jelas susah kita itu apa. Atau sering kita mencoba mengomentari sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kita komentari. Atau kita coba pikirkan sesuatu sebenarnya gak perlu juga kita pikirin. Misalkan, kenapa ya dia pakai baju hitam? Kenapa ya dia pakai dasi merah? Harusnya kan lebih keren kalau pakai putih. Akhirnya saudara pikirin sepanjang ibadah saudara. Kenapa dia pakai baju hitam, dasinya merah? Coba kalau putih, kalau aku. Akhirnya saudara, coba pikirin terus dia. Hoi. Kenapa ya begini? Kenapa ya? Kenapa dia duduk aja ya? Saudara, saya senang Aaron mengatakan begini. Waktu saya masih kuliah di Jogja, ambil S1 dulu. Dosen saya ngasih hal yang sederhana bagi saya begini. Segala sesuatu itu ada alasannya. Ketika seseorang berkata A, pasti dia punya alasan untuk berkata A. Ketika seseorang melakukan A, tentu dia punya alasan untuk melakukan A. Tapi jadi masalah bagi kita karena kita tidak mau terima alasan dia. Sementara dia merasa dia harus lakukan karena dia punya alasan. Nah, disinilah terjadi problema di antara kita. Dia bilang. Coba kalau kita masa bodoh aja, mencoba menghargai orang dengan segala alasannya, pasti kita berpikir, itu kalau dia salah. Nah, kembali. Ada hal-hal yang tidak memerlukan pendapat kita, tapi kita kasih pendapat, akhirnya kita yang bingung. Saya pernah punya satu pengalaman saudara. Satu ketika saya sedang berhenti karena lampu merah, bawa mobil. Tiba-tiba ada orang nyebrang, kemudian ada motor ngebut. Ini anak tabrak dan jatuh gitu. Akhirnya saya refleks itu, karena saya di depan, saya kejar ini motor. Akhirnya saya salip, dia berhenti. Saya bilang, kenapa kamu tabrak orang itu?
Dia bilang gini, apa urusanmu? Saya kehabisan kata-kata, saudara. Apa urusanmu? Kok gak pulang sibuk? Saya pikir mau ngapain saya ini? Iya juga ya. Saya mau ngapain, polisi bukan? Mau ngapain saya? Aduh. Nah, ini kira-kira bagusnya saya diam aja atau gimana, saudara? Apa dia pergi lagi? Saya jadi bengong. Iya ya. Saya coba ingatkan dia, urusan cuma itu aja. Kok saya dibilang begitu? Apa urusanmu? Kok gak pulang sibuk? Aduh. Nggak usah dipanjangin, saudara. Jangan pikirin. Maksudnya ini contoh dalam hidup. Apakah saya salah bertindak itu? Menurut saya nggak salah. Tapi waktu dia begitu, ya dia juga nggak salah menurut dia. Apa perlu saya ajak dia? Oke, mari kita main gitu. Saudara-saudara, tetapi sering sekali, saudara, kita mencoba memikirkan sesuatu yang nggak perlu kita pikirin. Kita coba mengkhawatirkan sesuatu yang sebenarnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya coba ya, minggu-minggu lalu saya kira, saya pernah cerita pada kita. Kami diberikan Tuhan 2 orang anak, yang satu udah dewasa, udah bekerja, bahkan udah punya bisnis sendiri dan sebagainya. Tapi kalau mereka katakan, Pak saya mau keluar kota, Pak ada tugas, ada ini. Itu saya monitor terus. Udah sampai belum? Udah ini belum? Hati-hati ya. Padahal di hati saya lebih kuat dia daripada saya. Secara fisik. Udah anak muda kok, badannya lebih gede dia lagi. Tapi saudara, kita khawatirkan. Padahal nggak perlu kan? Gimana saudara? Tapi kita orang tua sering khawatirkan yang begitu-begitu. Dulu misalnya mama saya, kami bersaudara nggak banyak, cuma 11 saudara. Saya anak nomor 6. Anak nomor 6. Jadi bapak mama saya itu langganan koran lah ya, tinggalnya di tebing. Mama saya juga hobi baca koran, tapi saudara tahu yang dibaca itu bagian kriminalitas. Itu ada koran sip, itu ada kriminalnya itu. Itu selalu dibaca. Yang lain nggak menarik bagi dia, kriminal. Jadi kalau ada pembunuhan, ada tabrakan, pasti teleponnya anaknya. Maklum anaknya 11. Tersebar di mana-mana. Langsung telepon, ini di Medan ada pembunuhan ini, dekat rumahmu enggak? Jauh mak, jauh. Padahal dekat. Jauh mak, jauh. Jauh gimana? Jauh kali lah mak, kalau jalan kaki capek. Tapi saudara mulai khawatir. Ya, orang tua memang begitu, saudara nggak salahkan. Itulah sayang. Tolong anak-anak, kalau orang tua nelpon terus, dijawab yang baik. Amin. Amin. Kok saudara nggak setuju sih? Oke lah. Tapi saya kembali saudara. Nah, mari kita kembali ke ayat ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Nah kemudian saudara, Yesus memuji Maria dan mengatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hanya satu saja yang perlu. Dalam peristiwa itu hanya satu yang perlu. Berarti Yesus datang ke rumah mereka pengen ngobrol, pengen mengajar mereka. Dan Maria tahu bahwa itu yang paling penting. Dia duduk dekat Yesus. Dia duduk dekat Yesus. Artinya begini saudara, kadang-kadang sesuatu yang kita anggap baik belum tentu diperlukan. Sesuatu yang kita anggap bahwa kita harus melakukan itu belum tentu itu dibutuhkan. Setuju saudara? Akhirnya kita mengatakan, kok nggak dihargai sih pemberian saya? Kok nggak dihargai bantuan saya? Karena memang nggak dibutuhkan. Bagaimana kita paksa orang menghargai pemberian kita sementara dia nggak butuh? Bagaimana saudara? Akhirnya kita ngomel. Kok kamu gitu sih sama saya? Kok kamu nggak menghormati saya, capek-capek lah buat ini? Pertanyaannya, kalaupun dia kata, terima kasih ya, saya suka sekali. Begitu kita pulang, ditaruh entah di mana? Kita perlu jujur dengan hidup saudara. Apa kita mau marah sama dia? Karena itu
Tuhan kata, hanya satu yang perlu. Ngapain engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak hal? Yang artinya Yesus katakan, hei, mari kita cermat dalam hidup ini. Lakukan yang perlu. Lakukan yang perlu. Bukan yang kita anggap dibutuhkan orang, tapi apa yang kita butuhkan. Kalau kita kembali ke Marta dan Maria, Maria coba fokus kepada Yesus. Marta coba fokus kepada Yesus, melayani Yesus, betul? Tapi Maria, dia fokus pada dirinya. Aku bisa dapat apa dari Yesus? Sering kita merasa sibuk sana sini karena kita merasa harus bantu ini, bantu itu. Tapi apakah itu perlu, saudara? Apakah itu perlu? Saya ambil satu contoh, saudara, dari kedua saudara ini, kakak beradik ini, saudara. Tadi sudah saya katakan di depan, satu ketika akhirnya saudara mereka bernama Lazarus itu sakit keras. Dan kemudian Maria dan Marta mengutus orang untuk mencari Yesus dan mengatakan, dia yang kau kasih sakit. Tapi Alkitab mencatat Yesus sengaja tinggal 3 hari lagi. Barulah setelah 3 hari Yesus datang ke kampung mereka yang bernama Betani. Saudara-saudara, ketika Yesus sampai di kampung itu, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Sampai di sini saya kira luar biasa. Karena apa? Yang pertama dikatakan, kalau engkau ada di sini, pasti saudaraku gak akan mati. Tetapi aku juga tahu hari ini pun engkau bisa lakukan sesuatu. Artinya engkau bisa buat dia hidup. Jawab Yesus. Kata Yesus padanya, Marta, saudaramu akan bangkit. Apa kata Marta lagi? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Itu kan nanti, Tuhan. Itu kan nanti. Padahal Yesus kan hanya melanjutkan keinginan dia. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta. Artinya apa? Berarti kalau hari ini pun engkau bilang dia bangkit, dia bangkit. Tapi Yesus mengatakan dia akan bangkit. Apa dia bilang? Tapi kan nanti kan. Nah ini saudara. Memang dasar Marta ini saudara. Seolah-olah seakan-akan padahal. Silahkan diisi saudara. Halo, kan capek ngobrol sama orang begini saudara. Dia mengatakan, aku yakin kok kau bisa. Ketika oke, tapi nanti, bukan sekarang kan, tapi nanti. Untuk apalah nanti, bla 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 bla. Saudara-saudara, Yesus nggak tertarik dengan orang begini. Memang inilah tipenya Marta. Saudara-saudara lihat. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang bangkit pada akhirnya. Masih ingat khotbah minggu lalu berapa minggu lalu yang saya tunjukkan apa skema itu? Kapan orang mati dibangkitkan? Dia kata, tapi nanti. Padahal Yesus sedang bicara hari itu. Karena dia mengatakan, tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Sekarang. Yesus katakan, iya dia akan bangkit. Tapi nanti. Nah coba, capek gak saudara? Bandingkan dengan Maria. Lihat Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Lihat. Yang diucapkan Maria persis seperti yang diucapkan Marta. Betul? Persis, nggak beda. Sekandainya engkau ada di sini, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti akan mati. Yang berbeda sikap hatinya, dia tersungkur depan kakinya dan berkata itu. Ketika Yesus melihat Maria menangis, dia tersungkur menangis. Bahkan orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, bersama Maria, ikut juga nangis. Maka lihat, masgullah hati Yesus. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Lihat sikap Yesus. Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah.
Maka menangislah Yesus. Lihat respon Yesus pada Maria. Yang tidak banyak ngomong, yang tidak suka nyalakan orang lain, yang tidak khawatir, yang tidak menyusahkan dirinya dengan banyak perkara. Bicara sedikit tapi efektif, saudara, kepada Tuhan. Kadang-kadang pikiran kita terlalu liar, saudara. Sampai akhirnya Tuhan, silahkan engkau berjalan dengan pikiranmu. Oleh karena itu, saudara, mari kita belajar menyerahkannya kepada Tuhan. Kalau punya pergumulan, menangis ajalah kepada Tuhan. Enggak perlu membahasnya dengan Tuhan, saudara. Ada banyak orang dalam doa tapi bahas masalah. Tuhan ini kan begini-begini. Maunya Tuhan begini-begini. Gimana menurutmu Tuhan? Cocok? Gimana, saudara? Saudara kan cuma cocoknya aja nggak bilang. Jujur aja lah, saudara. Bukankah saudara sering ngajarin Tuhan? Gimana? Maunya begini Tuhan. Jadi besok Tuhan sebelum jam 9 Tuhan. Jadi begini-begini. Oke Tuhan? Oke. Gitu. Saudara-saudara, kita harus tahu apa yang terbaik. Kita harus tahu bagaimana menghadap Tuhan. Artinya begini, ketika nggak ada masalah, Marta menjadikan sebuah masalah, betul? Yang tadi masalah melayani tadi di rumah, betul? Tapi begitu ada masalah, dijawab Yesus nggak serius. Ya tapi kan nanti. Tapi beda dengan Maria. Yang nggak ada masalah, dia nggak masalahin, dia pilih duduk. Tapi begitu ada masalah, dia serius, dia menangis. Tersungkur di kaki Tuhan. Mengatakan, Tuhan ini persoalanku. Kalau saudara akhirnya baca Alkitab selanjutnya di peristiwa ini. Yesus pergi ke kubur. Dan memang Yesus bangkitkan Lazarus. Betul? Itu bukan karena Marta, tapi karena Maria. Bukan karena Marta, tapi karena Maria. Karena sikapnya Maria. Amin, saudara. Mari kita di hidup ini lebih teliti, saudara. Apa sih yang perlu dimasalahkan? Apa yang tidak perlu dimasalahkan? Jangan sampai kita menyusahkan diri sendiri karena kita cenderung mempersoalkan yang sebenarnya bukan masalah. Mempermasalahkan sebenarnya nggak ada masalah. Mungkin saudara katakan, iya tapi saya merasa, itu kan perasaan. Tapi faktanya, sering orang terganggu gara-gara kita. Dia merasa nggak ada masalah, tapi begitu kita ngomong jadi masalah bagi dia. Gimana saudara? Harusnya rasa bersalah kita. Tapi hari ini, ambillah sikap yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati kita.